Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, burungnya tambah gacor, tanpa membanggakan. Nah, jadi hari ini saya bukan mau membahas seputar burung pleci, tapi saya membahas seputar burung kenari, yang mana burung kenari saya ini masteran ini gacon ini lagi kena musibah. Nah, jadi ini kenari ini gacoran, jadi burung vokal pleci. Nah, salah satunya yang Buksto Lampung udah masuk, udah bisa meniru suara burung kenari ini. Nah, cuma sekarang lagi kendala di kaki. Nah, bisa lihat kakinya. Jadi kakinya bermasalah, diangkat terus. Nah, jadi burung ini mandek. Kenari ini salah satu burung yang bisa dibilang rentan, mudah mandek. Dia digigit nyamuk bisa mandek. Nah, cuma ini belum tahu kakinya entah digigit nyamuk atau memang bekas kejepit lagi. Memang dia pernah kejepit, atau mungkin kakinya ini kena bakteri, karena memang selama Ramadan ini, selama puasa ini saya kurang begitu kontrol sama kebersihan kandang. Nah, ini apa adanya, jadi belum saya rapihin, air minum pun sampai berlumut. Nah, ini kotoran belum saya bersihin, masih numpuk di bawah acak-acakan. Nah, ini kenari ini warna orange, ini bulu tipis, dan juga saya nggak pernah dikerodong. Nah, mungkin entah digigit nyamuk atau gimana, kurang paham. Nah, yang ini juga kenari. Nah, ini masih roll pendek, dia masih roll pendek. Ini salah satu warna bond, tapi dia bulunya bulu tebel. Nah, perbedaannya ini, kalau bulu tebel ini dia lebih tahan, lebih kuat. Nah, ini juga pernah digigit nyamuk, tapi dia cuma bentok, nggak mandek, tapi tetap masih roll pendek. Nah, ini masih muda, masih tahap buat ngerol ngeplongin. Nah, memang saya rencana masih ngumpulin gacon kenari, yang mana mau cari yang terbaik, yang bagus, mau saya ternakin. Nah, ini kandang ternaknya ini udah siap. Ini kandang ternak buat rencananya buat ternak kenari, tapi belum ada gacon sama belum ada betinanya. Minta doanya aja, mudah-mudahan bisa lancar, sesuai rencana lah. Nah, jadi saya mau membahas gimana cara ngobatinya. Mungkin teman-teman di rumah ada juga yang mengalami entah burung kenari atau burung lain mandek dengan kakinya luka, ngoreng atau apa. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa ngopi. Lanjut, kita ngopi dulu biar seger. Ngopi-ngopi. Nah, jadi kalau burung kenari kakinya udah luka, mungkin diangkat terus. Bahkan kalau ini bisa saya bilang ini parah ya, karena dia bukan cuma diangkat aja. Nah, dia parahnya itu karena buat jalan pun sepertinya dia nggak bisa. Jadi lompat-lompat, dan untuk pindah dari tangkringan bawah ke tangkringan atas pun dia menggunakan sayap, bukan tuh. Nah, kakinya ini udah terlalu parah sepertinya ya, karena memang dia rentan bener. Yang ini nih pernah digigit nyamuk mandek, pernah kakinya kukunya kejepit sampai kuku bengkok mandek. Nah, sekarang mau saya kontrol. Nah, cuma kalau buat teman-teman mau megang, kalau siang, kalau lebih baik siang, jangan malam. Cuma kalau malam, kenapa kalau malam? Soalnya kalau siang itu bagusnya bisa disemprot dulu supaya bulunya nggak rontok. Biasanya kalau burung kita megangnya nggak hati-hati, bulunya rontok. Nah, kalau malam dipegang itu, kalau disemprot ya kedinginan, takutnya malah mandek. Soalnya kenari ini ringkih. Nah, ini waduh, jadi diamatin kakinya. Nah, kakinya ini dia bentol.
Jadi kakinya bentol ya, yang ini ya nih bentol. Nah ini bentol. Nah ini sepertinya bermasalah di sini. Nah ini digigit nyamuk dia. Nah bentol seperti bernanah, bentol seperti berair. Mungkin ngeblur ya, dijelasin lagi pakai kamera belakang. Nah ini kakinya, waduh, ini kakinya bentol. Ini komplikasi ini. Jadi yang mana dia kakinya ini koreng karena kena bakteri, kandang kurang bersih, dan juga di bagian jarinya ini, nah dia bentol. Nah ini ya bisa diamatin ya. Jadi bentol digigit nyamuk. Nah ini yang dulu pernah nih. Nah ini waktu kejepit kandang nih. Waktu kejepit kandang kukunya sampai bengkok dia, kuku sampai bengkok. Nah ini dulu pernah digigit nyamuk juga, yang ini kukunya sampai mau patah, mau copot. Nah kemarin rentang. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin kalau kayak gini nih, sebetulnya paling enak itu pakai minyak tawon. Jadi baik bakteri atau digigit nyamuk, cukup pakai minyak tawon. Nah cuma kendala di sini, mungkin di tempat lain juga ada yang susah mencari minyak tawon. Jadi kalau misalnya bakteri itu pakai salep 88. Jadi bisa pakai salep 88. Nah ini bisa buat bakteri dari kotoran-kotoran kandang. Nah kalau misalnya kena nyamuk, bisa pakai minyak kayu putih. Nah cuma kalau komplikasi kayak gini, nah ini waduh, ternyata ini juga ada juga nih bekas. Jadi di bawah kaki kuku yang melengkung ini bekas digigit nyamuk juga, dia bentol juga tuh, melentung juga. Nah ini pakai salep dulu aja. Jadi ngatasinya pakai salep dulu. Kita coba salep. Nah jadi sebelum kita olesin salep, teman-teman harus tahu dulu, itu yang pertama harus dicuci dulu. Dicuci dengan air hangat. Nah jadi dengan air hangat, air yang nggak terlalu panas ya. Ini udah saya siapin air hangatnya. Nah ini air hangat, jadi nggak terlalu panas. Jadi dicuci dulu sebelum dikasih salep. Nah, kalau kondisi malam, usahain nyucinya hati-hati, jangan terlalu banyak kena bulu, kedinginan dia kasihan, malah bisa game over. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cuci dulu kakinya. Kita cuci dulu dua-duanya. Nah, pakai air hangat ini biar ngebersihin apa ya, mungkin kalau ada kulit-kulit yang mati atau ada bakteri-bakteri sedikit, dia biar bersih dulu. Dan ada luka-luka biar kena lukanya. Jadi biar salep yang dikasih ini nggak terhalang sama yang namanya kulit-kulit mati. Nah, jadi nggak usah terlalu lama, yang penting dipastiin aja kulit-kulit matinya dia udah kering, udah ngelupas, jadi nggak ada kulit-kulit mati lagi. Nah cuma perlu diingat, air anget ini kan karena malam, soalnya kalau air dingin kasihan, takut kaget juga. Nah kalau misalnya siang pakai air dingin nggak masalah. Nah tinggal dikeringin, bisa pakai tisu, bisa pakai lap. Nah, oke, setelah kering kemudian kita kasih salep. Jadi minyak kayu putihnya kita simpan dulu, kita kasih salep 88. Kalau ada minyak tawon, sekali lagi buat teman-teman semua, lebih enak pakai minyak tawon. Nah dalam mengolesin ini hati-hati, karena apa ya, ini pun saya pernah pakai ya buat kutu air. Jadi saya kena kutu air pakai salep 88 ini, rasanya panas, pedih. Nah mungkin buat di burung juga kerasa sama, dan ketika dikasih mungkin dia nggak nyaman atau gimana, itu hal yang wajar. Nah, kita olesin terutama ini secara merata, terutama diolesin di bagian-bagian yang korengan. Nah jadi ini resiko burung kenari ini seperti ini, terlalu ringkih
kalau lebih baik buat teman-teman semua yang punya kenari itu lebih baik di kerodong. Cuma kalau saya memang nggak ada kerodongnya, jadi nggak saya kerodong. Ya bisa dibilang saya males juga sih. Jadi ketika pagi-pagi harus ngebuka kerodong, menutup kerodong lagi. Cuma ya resikonya seperti ini kalau tanpa kerodong. Beda halnya dengan kenari yang bulu tebal. Kalau bulu tebal agak mending lah, soalnya ketika dia tidur, kalau bulu tebal itu jadi semua kakinya itu kebungkus sama bulu. Itu kalau bulu tebal. Tapi kalau bulu tipis ya ketika dia tidur kakinya ini nggak ketutup bulu, karena bulu dia nggak lebat seperti bulu yang tebal. Jadi ya resiko kena nyamuk itu lebih cepet. Nah kalau yang bulu tebal itu dia gigit nyamuk agak susah nyamuk mau gigit, soalnya semua badan dia tertutup sama bulu. Bagian kepala masuk ke dalam bulu, kemudian juga bagian kaki juga masih tertutup bulu. Nah jadi perlahan seperti ini. Nah seperti ini baru kita taruh lagi ke kandang. Ini udah semua, udah kita olesin semua, mudah-mudahan sembuh. Nah masih diangkat. Nah jadi kalau udah diolesin salep seperti ini, untuk perawatannya ya ketika burung sakit itu wajar lah dia nggak mau bunyi ya, karena dia ada yang dirasa itu pasti ya, macet itu wajar lah. Nah untuk perawatannya jangan dijemur dulu, diistirahatin, dan kalau emang udah kondisi kayak gini mau nggak mau harus dikerodong biar nggak makin parah. Yang jelas kandang ya mau saya bersihin harus dijaga kebersihan, terus juga tempat minum, tempat mandi harus rutin diganti juga, kerodong lagi. Nah nanti kita istirahatkan, dibersihin, mau saya bersihin kandang, ganti minum, terus mau saya kerodong. Itu aja dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nah bukan mengajari apalagi menggurui, cuma sekedar santai sambil berbagi. Dan kita lihat perkembangannya nanti. Mau tahu gimana perkembangannya, ikutin aja, di like, subscribe, sama di share juga. Nanti perkembangannya kita update di channel ini. Dan sedikit info buat teman-teman semua, channel Peleman Rumahan ganti nama Andri Suban Peleman Rumahan, karena rekomendasi dari YouTube ada beberapa permasalahan di bidang YouTube. Jadi ketika kemarin itu ada permasalahan entahlah masalah perang antara Ukraina sama Rusia, jadi saya tampilin gambarnya, jadi monetisasi di off, dan mudah-mudahan dukungannya supaya bisa aktif lagi. Dan juga buat teman-teman semua, minta subscribe juga channel buat teman saya, ada di deskripsi bawah ya, kicau mania atau apa ya, jadi ada di deskripsi bawah. Jadi khusus buat masteran burung aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.